3 tahun berlalu, sejak Rusia melancarkan apa yang disebut oleh Vladimir Putin sebagai operasi militer khusus di Ukraina pada Februari 2022. Konflik ini yang awalnya diprediksi dunia barat akan berakhir dengan kegagalan Rusia dalam hitungan bulan, ternyata berkembang menjadi sebuah pertarungan panjang yang menguji ketahanan, kesabaran, dan strategi geopolitik. Di tengah penderitaan rakyat sipil yang kehilangan nyawa, tempat tinggal, dan harapan, sebuah pertanyaan muncul. Apakah Putin, dengan segala kecaman yang diarahkan kepadanya, ternyata memiliki pendekatan yang terbukti efektif dalam mencapai tujuannya? Namun sebelum kita membahas lebih dalam, satu hal harus ditegaskan. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan invasi terhadap negara berdaulat, apalagi ketika hal itu menyebabkan ratusan ribu nyawa hilang dan jutaan orang mengungsi. Ketika perang ini dimulai, Putin menetapkan 3 tujuan utama: denazifikasi, menghapus apa yang ia klaim sebagai pengaruh neo-Nazi di pemerintahan dan militer Ukraina; demilitarisasi, mengurangi kemampuan militer Ukraina sehingga tidak menjadi ancaman bagi Rusia; dan netralitas, memastikan Ukraina tidak bergabung dengan NATO, yang bagi Putin merupakan garis merah yang tak boleh dilintasi. Pada awalnya, dunia barat menilai tujuan ini sebagai sesuatu yang tidak realistis, bahkan menggelikan. Analisis internasional memprediksi bahwa Rusia akan runtuh akibat tekanan ekonomi, militer, dan diplomatik. Namun setelah 3 tahun berlalu, kita melihat gambaran yang berbeda. Rusia telah menguasai hampir 20% wilayah Ukraina, termasuk wilayah strategis seperti Donbas dan Crimea yang telah mereka rebut sejak 2014. Apakah ini berarti strategi Putin berhasil? Ataukah ini hanyalah ilusi sementara di tengah kerugian besar yang tidak terucapkan? Meskipun Rusia telah mencatat kemajuan di lapangan, Putin tidak sepenuhnya tepat dalam perkiraannya. Ia awalnya meyakini bahwa perang ini akan berlangsung singkat, sebuah operasi kilat yang akan menjatuhkan Ukraina dalam hitungan hari atau minggu. Namun, kenyataan berkata lain. Ukraina di bawah kepemimpinan Presiden Volodymyr Zelensky menunjukkan perlawanan yang luar biasa. Rakyat sipil, tentara, hingga para pemimpin mereka bersatu melawan invasi. Perang yang awalnya direncanakan sebagai serangan cepat berubah menjadi perang gesekan yang melelahkan, menguras sumber daya kedua belah pihak, dan meninggalkan jejak kehancuran yang mendalam. Namun, di tengah prediksi yang meleset tersebut, Putin menunjukkan pendekatan yang berbeda, kesabaran. Ia tidak terburu-buru mencapai kemenangan instan. Sebaliknya, ia memilih untuk bermain dalam jangka panjang, sebuah strategi yang ternyata menjadi semacam kelas master dalam ketahanan geopolitik. Sementara dunia barat mengharapkan Rusia akan ambruk dengan cepat, Putin justru membuktikan bahwa kemenangan tidak selalu diukur dari kecepatan, melainkan dari kemampuan untuk bertahan dan terus maju meski langkahnya lambat. Di sisi lain, Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan NATO merancang strategi mereka sendiri untuk menghentikan Rusia. 3 pilar utama menjadi andalan mereka: sanksi ekonomi yang diharapkan melumpuhkan Rusia, dukungan militer besar-besaran untuk Ukraina, dan isolasi diplomatik untuk menjadikan Putin sebagai pemimpin yang dikucilkan di panggung dunia. Namun, setelah 3 tahun, kita melihat bahwa strategi ini tidak sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Pertama, mari kita bicara tentang sanksi ekonomi. Hingga Maret 2025, lebih dari 24.000 sanksi telah diberlakukan terhadap Rusia, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan pernah menyatakan bahwa rubel, mata uang Rusia, akan menjadi rubble atau reruntuhan. Of these unprecedented sanctions, the ruble almost is immediately reduced to rubble.
Namun apa yang terjadi? Ekonomi Rusia justru tumbuh sebesar 4% pada tahun fiskal 2024-2025, melampaui pertumbuhan rata-rata negara-negara G7 yang hanya mencapai 1,7%. Rubel tetap stabil di kisaran 88 per dolar Amerika Serikat, jauh dari kehancuran yang diramalkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Rusia ternyata mampu beradaptasi dengan cepat, mencari pasar baru di luar barat, dan memperkuat ketahanan ekonominya. Kedua, dukungan militer untuk Ukraina. Barat telah menguncurkan miliaran dolar dalam bentuk senjata, pelatihan, dan intelijen untuk membantu Ukraina bertahan. Namun, meskipun bantuan ini sangat besar, ternyata tidak cukup untuk membalikan keadaan sepenuhnya. Rusia terus maju meski perlahan, dan strategi perang gesekan mereka membuat Ukraina kesulitan mempertahankan posisinya di beberapa front. Terakhir, isolasi diplomatik. Barat berharap dapat mengucilkan Putin dari panggung dunia. Namun, alih-alih terisolasi, Putin justru memperluas jaringan diplomatiknya. Ia membuka pintu kerjasama dengan negara-negara non-barat seperti China, India, dan beberapa negara di Afrika serta Amerika Latin. Kelompok BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan malah semakin memperluas pengaruhnya sebagai alternatif bagi tatanan global yang didominasi Barat. Isolasi yang diharapkan Barat ternyata tidak seefektif yang diperkirakan. Jika kita melihat lebih dalam, ada 3 langkah strategis yang menjadi kunci ketahanan Rusia dalam konflik ini. Pertama, Putin memastikan bahwa Barat dan Ukraina tidak memiliki jalur militer yang jelas menuju kemenangan. Ia seringkali menggunakan retorika nuklir, menggelar latihan senjata nuklir, dan mengeluarkan peringatan keras kepada NATO bahwa setiap intervensi langsung akan membawa konsekuensi besar. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Strategi ini menciptakan rasa ragu di kalangan negara-negara NATO. Hingga akhir 2024, Barat menahan pengiriman senjata jarak jauh ke Ukraina karena khawatir akan eskalasi perang lebih lanjut. Ketika mereka akhirnya memberikan izin untuk serangan ke wilayah Rusia, langkah tersebut sudah terlambat. Rusia telah memperlihatkan keunggulannya di lapangan. Kedua, Putin membangun ketahanan ekonomi yang luar biasa. Ketika Barat menutup pintu pasar mereka, ia beralih ke timur. Minyak dan gas yang sebelumnya diekspor ke Eropa, kini dialihkan ke India dan China dengan harga diskon. Rusia juga memperkuat kerjasama dengan negara-negara BRICS, menciptakan pasar alternatif yang memungkinkan ekonominya tetap bertahan di tengah tekanan sanksi. Ketiga, Putin menjaga fleksibilitas diplomatik. Ia selalu menyatakan bahwa pintu negosiasi tetap terbuka dan ia bertaruh bahwa Barat pada akhirnya akan kelelahan. Taruhan ini terbukti benar dengan kembalinya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada 2025. Trump yang dikenal dengan pendekatan politiknya yang tidak biasa, menyatakan keinginannya untuk mengakhiri perang ini secepat mungkin. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. Dalam berbagai pernyataannya, ia bahkan menunjukkan kecenderungan untuk lebih memahami posisi Rusia dibandingkan pendahulunya Biden, sebuah langkah yang seolah-olah telah diperhitungkan oleh Putin jauh sebelumnya. Fleksibilitas ini memungkinkan Putin untuk tetap berada di posisi yang menguntungkan, bahkan ketika tekanan global terus meningkat. Namun, di balik langkah-langkah cerdas ini, Putin juga memiliki kelemahan yang tidak dapat diabaikan. Kesabaran dan ketahanan yang ia tunjukkan dimungkinkan karena ia tidak perlu menghadapi tekanan politik domestik yang berarti.
Berbeda dengan Zelensky dan Biden atau para pemimpin barat yang harus menghadapi pemilu, opini publik, dan oposisi, Vladimir Putin sepenuhnya memiliki kendali atas narasi di dalam negeri. Ia dapat menekan suara-suara yang menentangnya dan menjalankan strategi tanpa hambatan dari dalam. Ini adalah kemewahan yang tidak dimiliki oleh lawan-lawannya, tetapi juga menjadi titik lemah ketika dilihat dari sudut pandang global. Fokus yang terlalu besar pada Ukraina juga membawa konsekuensi lain bagi Rusia. Salah satu sekutu lama Putin, Bashar al-Assad di Suriah, kehilangan kekuasaan pada 2024, sebagian karena Rusia terlalu sibuk di Eropa Timur untuk memberikan dukungan yang memadai. Selain itu, keputusan Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan NATO menjadi duri baru di sisi Rusia. Ironisnya, salah satu alasan utama Putin melancarkan invasi ke Ukraina adalah untuk mencegah perluasan NATO ke timur. Namun, hasilnya justru sebaliknya. NATO kini lebih dekat dengan perbatasan Rusia daripada sebelum perang dimulai. Meskipun strategi Putin dapat dianggap berhasil dari sudut pandang geopolitik, dampak perang ini terhadap dunia sangatlah menghancurkan. Harga energi melonjak akibat gangguan pasokan gas dari Rusia, yang sebelumnya menjadi pemasok utama bagi Eropa. Pasokan gandum dari Ukraina yang dikenal sebagai lumbung Eropa juga menyusut drastis, memicu kenaikan harga pangan dan inflasi di berbagai belahan dunia. Jutaan orang dari Afrika hingga Asia yang bergantung pada impor gandum dari kawasan tersebut kini menghadapi ancaman kelaparan dan kemiskinan yang semakin parah. Krisis ini menunjukkan bahwa perang, meskipun mungkin membawa keuntungan strategis bagi satu pihak, selalu meninggalkan penderitaan yang jauh lebih besar bagi umat manusia secara keseluruhan. Lebih dari itu, kita tidak boleh melupakan korban jiwa yang telah jatuh. Ratusan ribu nyawa telah hilang, baik dari kalangan militer maupun sipil dari Ukraina maupun Rusia. Jutaan orang juga terpaksa meninggalkan rumah mereka menjadi pengungsi di negara asing atau hidup dalam ketidakpastian di wilayah yang terkoyak perang. Setiap angka dalam statistik ini adalah nyawa manusia, keluarga yang tercerai-berai, dan masa depan yang direnggut secara paksa. Oleh karenanya, perang adalah harga yang terlalu mahal bagi warga sipil yang hanya ingin kedamaian.